Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa hadir di sini dan berbicara di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Karisma Delima sebagai moderator pada malam hari ini. Bersama kami SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang biasa disingkat dengan MPLS. Dalam kesempatan ini, kami mengambil tema kesiswaan dan administrasi sekolah. Baiklah, langsung saja kita sambut pemateri kita. Pada malam hari ini telah hadir bersama kami Ibu Yuniarti dan Bu Eli Sumiati. Selamat malam, Bu Yuni. Selamat malam. Mohon izin, sebenarnya Bu Yuni itu siapa sih? Baik, terima kasih. Saya Ibu Yuniarti, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan sekaligus Ketua dari pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih kepada Ibu Yuni. Selamat malam Bu Eli, mohon izin. Sebenarnya Bu Eli itu siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan ya, nama Ibu adalah Ibu Eli Sumiati. Tapi biasanya di sini di sekolah ini suka dipanggil Miss Eli. Nah, alhamdulillah Miss Eli mendapat amanah sebagai koordinator bimbingan konseling. Ya, nanti akan mengurus tentang siswa. Kemudian juga sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih kepada Ibu Eli. Baik, dua pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi yang pertama ini, tiap pemateri masing-masing akan menyampaikan materinya. Kepada Ibu Yuni, mohon izin, kita ini kan sekarang sedang MPLS nih. Sebenarnya menurut Bu Yuni itu MPLS itu seperti apa sih? Baik, terima kasih anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang sebagai siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dititipkan kepada kami, para guru, karyawan, dan staf di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini. Semoga kami bisa menjalankan amanah yang sudah ayah bunda berikan untuk mengantarkan putra-putri kita ini menuju masa depan yang lebih baik. Begitu juga dengan SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang, dengan datangnya anak-anakku sekalian di kelas 10 pada tahun ini akan memberikan prestasi yang lebih baik untuk SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang. Baiklah, saat ini kita berada dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, MPLS ini merupakan kegiatan pertama yang diikuti oleh anak-anakku sekalian sebelum menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini. Dalam kegiatan MPLS ini, anak-anakku sekalian akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, dengan pengajar, dewan guru, kemudian sarana prasarana apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, untuk tahun ini masa pengenalan lingkungan sekolah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kita sedang berada di masa pandemi yang mendunia, yaitu COVID-19. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua dan kita yang ada di sini, keluarga besar SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang, senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Sehingga
kita bisa segera bertatap muka, bertemu dan melaksanakan pembelajaran seperti seharusnya. Nah, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini kita laksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020 dengan metode daring. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengikuti MPLS ini dari awal sampai dengan selesai nanti dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Karena pelaksanaan daring MPLS ini dimulai dari pukul 19.30 sampai 20.30 seperti saat ini. Maka mudah-mudahan ayah bundanya di rumah bisa ikut mendampingi ya Kak Karisma. Dan untuk peserta MPLS, Ibu pesankan untuk menggunakan seragam SMP asal selama mengikuti kegiatan MPLS ini. Dan untuk bukti kehadiran, tolong masing-masing mendokumentasikan berupa foto sedang mengikuti kegiatan MPLS ini. Dan nanti akan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ini tuh ya Kak Karisma untuk MPLS. Siap, terima kasih kepada Ibu Yuni atas materi tentang MPLS. Kepada Ibu Yuni, sebenarnya tata tertib di Seman 22 itu seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa MPLS ini juga sebagai wadah untuk kalian mengetahui tata tertib yang ada di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini. Nah, untuk tata tertib di sekolah kita, silahkan kalian menonton tayangan berikut ini. Halo teman-teman, namaku Diki. Dan aku Karisma. Di sini kami akan menemani kalian untuk mengenal sekolah kita lebih dalam lagi. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pertama, tata tertib. Sebagai pelajar yang baik, tentunya kita harus menaati tata tertib yang ada dong. Betul nggak, Dik? Pastinya dong. Pertama, gerbang ditutup jam 7 pas nih teman-teman. Jadi jangan sampai terlambat ya. Tapi kalau ada yang terlambat, sanksi yang diberikan cukup berat loh. Kedua, jika teman-teman tidak hadir lebih dari 3 kali tanpa keterangan, siap-siap dengan surat cinta yang diberikan ya. Waduh, jangan sampai ketahuan orang tua nih. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Seragam dan atribut sekolah. Ini dia nih, seragam hari Senin sampai Selasa kita. Putih abu-abu dengan badge sekolah di kanan dan badge kelas di kiri. Serta ada bendera kebangsaan kita juga di atas saku baju. Untuk hari Rabu, kita pakai baju pramuka. Untuk hari Kamis, baju batik mega mendung dan bawahan hitam menjadi ciri khas sekolah kita. Untuk hari Jumat, teman-teman mengenakan baju koko sekolah dan bawahan hitam nih. Dan untuk baju olahraga, tampilannya seperti gambar berikut ya. Oke, itu tadi untuk tata tertib dari mulai jam masuk, kemudian pakaian. Mungkin Kak Karisma ada yang mau ditanyakan? Untuk keterlambatan Ibu, tadi kan ada namanya sanksi edukatif. Bisa dijelasin nggak maksud sanksi edukatif itu seperti apa sih Bu? Baik, ya, tentunya kita harus belajar disiplin. Kalau di aturan sekolah tidak boleh terlambat, jam 7 gerbang ditutup, maka anak-anakku sekalian harus mematuhi. Ketika lewat dari jam 7, apakah nggak boleh masuk ke sekolah? Boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, Anda sekalian, mungkin akan diarahkan guru piket untuk melakukan, pertama biasa yang sering di sini, untuk bantu-bantu di caraka bersih-bersih dulu, atau ada pekerjaan administrasi yang harus dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Dan batas keterlambatan pun
hanya 3 kali. Maka kalau sudah lebih dari 3 kali, seperti kata Karisma tadi di video, akan dilayangkan Surat cinta yang surat diberikan. cinta dari sekolah berupa pemanggilan untuk orang tuanya. Kami akan cross check orang tua, mengapa siswa ini atau anak ini sering terlambat ke sekolah. Apakah memang susah dibangunkannya, rumahnya jauh, kendaraan sulit, atau janjian sama teman, menunggu-nunggu teman, atau memang sengaja pengennya terlambat. Nah, ya, itu untuk keterlambatan. Kalau untuk tentang pakaian Ibu, kerapihan sih masuknya. Bagaimana dengan siswi yang tidak menggunakan kerudung? Adakah aturan rambutnya, Bu? Baik, tadi kalau yang di video kan kita lihat ya, ada yang pakai kerudung, tapi kalau kerudungnya putih itu untuk pakai baju putih dan abu-abu, sama yang baju hari Jumat. Nah, untuk yang siswa yang tidak menggunakan kerudung, tetap rambutnya harus rapi. Kalau panjang diikat, ya, kalaupun pendek ya sama juga harus rapi dan tidak boleh diwarnai. Nah, itu poinnya ya. Kemudian untuk yang laki-laki tentunya harus rapi, telinga harus terlihat ya, dan tidak boleh juga diwarnai, tidak boleh pakai jambul. Ya, seperti itu Karisma untuk rambut. Oh, baik Bu. Nah, sekarang nih Bu kan sudah ngetren-ngetrennya nih Bu bagi para remaja-remaja siswi. Lip balm atau lip gloss. Nah, untuk pelembab bibir boleh dipakai ke sekolah apa gimana Bu? Pelembab bibir boleh saja. Ya, apalagi untuk kulit tertentu kadang kena sinar matahari, mungkin kering, pecah-pecah, itu boleh digunakan. Hanya gunakan yang tidak berwarna. Jadi untuk sisi perempuan nih terutama ya, kalian sudah cantik semua. Tuhan sudah memberikan wajah yang saya yakin semua cantik-cantik. Ya, jadi tidak perlu lagi bersolek, pakai perona pipi, pakai apa tuh eyeliner ya, apalagi bibirnya warna-warni untuk ke sekolah. Jadi ya biasa saja, netral saja, tunjukkan identitas bahwa kalian adalah pelajar ya. Pakai seragam sekolah ya, bukan mau ke mall misalnya ya. Jadi di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini ya tidak boleh menggunakan lipstik untuk yang putri ya. Dan tidak boleh rambutnya juga diwarnai. Ya, mungkin itu untuk seragam rambutnya. Nah, tadi untuk KBM saya ingatkan kembali bahwa di SMA kita dari hari Senin sampai dengan Kamis KBM dimulai pukul 7.00 ya dan diakhiri pukul 15. Kecuali hari Rabu ada eskul wajib pramukanya, maka setelah KBM selesai, seluruh siswa-siswi harus mengikuti eskul wajib pramuka. Nah, adapun eskul wajibnya, nah, kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini untuk ekstrakurikuler dan organisasi. Ekstrakurikuler dan organisasi. Yang pertama ada Rohis nih. Jadi buat kamu yang mau mendalami kaidah Islam, boleh join ke eskul ini ya teman-teman. Selanjutnya, eskul band. Buat kamu yang punya passion bermusik, cocok banget masuk band. Ditunggu kedatanganmu di ruang band. Kalau yang satu ini dominan sama laki-laki nih. Eits, tapi kalau kamu yang perempuan tertarik sama futsal juga, bisa gabung. Ayo segera daftarkan diri kamu. Lanjut, ada eskul gamelan nih, salah satu musik tradisional Jawa. Yuk, lestarikan budaya Nusantara bareng-bareng. Terbang ke luar negeri yuk. Asalnya dari Jepang, yaitu karate.
bela diri yang berasal dari negeri Sakura yang berfokuskan dengan tangan nih teman-teman. Berikutnya, kita beralih ke Nusantara yuk. Ini dia, tari saman. Tari yang lumayan terkenal di Indonesia. Tari yang berasal dari Aceh ini dipentaskan di Asian Games kemarin loh. Sampai memecahkan rekor lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung! Berikutnya, ada ekskul bela diri juga loh. Yang ini asalnya dari Nusantara. Pencak silat. Pencak silat kita udah banyak prestasinya loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gabung! Tadi kan asalnya dari Nusantara nih. Sekarang kita beralih ke Korea yuk. Ya, Taekwondo. Kalian yang tertarik sama negara Korea, boleh loh ikut Taekwondo. Selanjutnya, Pramuka. Kalau eskul yang satu ini identik dengan kebersamaan loh. Kalian tahu pasukan khusus kan? Buat kamu yang senang kebersamaan dan keteraturan, Pramuka jawabannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung! Berikutnya ada Paskibra. Paskibra dari sekolah kita udah masuk pengibar tingkat kecamatan dan kabupaten loh. Yakin gak mau ikutan? Dan masih banyak beragam eskul lainnya. Kira-kira kalian mau ikut eskul apa nih? OSIS dan MPK. Tadi kan ekstrakurikuler udah nih Kar. Sekarang kita lanjut ke organisasi yuk. Yang pertama pasti kalian udah gak asing nih. Ya betul, OSIS. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Jadi OSIS adalah organisasi yang menaungi seluruh eskul sekolah dan memiliki berbagai kegiatan yang menarik nih teman-teman. Teman-teman, ada yang sudah tahu MPK belum? Atau mungkin di SMP-nya sudah ada MPK. Jadi, MPK itu suatu organisasi yang tugasnya mengawasi, menilai, mengevaluasi OSIS nih teman-teman. Ini dia nih strukturnya teman-teman. Dik, Apaan? aku rasa udah cukup deh pengenalan tentang sekolah kita. Oh iya ya, aku rasa juga sudah cukup perkenalannya. Mungkin kita sudahi saja pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan yang paling penting, stay at home ya semuanya. Kita tunggu kedatangan kalian di sekolah. Bye-bye. Jangan lupa follow Instagram kita juga ya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Di video ini dibuat oleh kakak-kakak kalian yang tergabung dalam OSIS dan MPK. Baik, mungkin itu dari saya untuk pengenalan kegiatan kesiswaan di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan organisasi dalam naungan OSIS dan MPK.
Semoga anak-anak sekalian kelas 10 bisa memilih eskul yang diminati, yang digemari, atau yang sudah pernah diikuti, tinggal melanjutkan di SMA 22 ini dengan ketentuan ada 2 eskul saja yang dipilih. Karena satu eskulnya adalah eskul wajib ya. Eskul wajibnya pramuka dan boleh memilih 2 eskul lainnya dari beberapa eskul yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yuni atas informasinya. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan berbincang dengan Bu Eli dengan tema administrasi dan kelanjutan studi. Untuk Bu Eli dipersilahkan. Anak-anak sekalian, seperti tadi Miss Eli sampaikan bahwa di SMA 22 ini mendapat amanah sebagai koordinator bimbingan konseling dan sebagai kepala TU. Nah, ini mana dulu nih yang akan dijelaskan nih Kak Karisma? Menurut Bu Eli sendiri, administrasi itu seperti apa sih, Bu? Oke, administrasi di sekolah kita ini itu adalah meliputi berbagai hal ya, baik administrasi terkait siswa maupun guru serta semua pegawai yang ada di sekolah kita. Jadi dengan kata lain, administrasi itu harus tertib. Kenapa? Apabila tidak tertib, nanti proses ya pembelajaran dan proses segala sesuatu yang ada di sekolah kita ini akan mengalami kendala. Contohnya untuk administrasi siswa saja. Sampai saat ini Miss Eli sebagai kepala TU melihat masih banyak ya anak-anakku yang calon ya kelas 10 ini belum mengumpulkan data secara lengkap gitu. Ada yang nomor teleponnya kok ternyata susah dihubungi gitu kan. Ada yang data dirinya juga pada saat kita input data siswa itu masih banyak yang belum lengkap. Nah, ini harus dilengkapi anak-anak sekalian. Kenapa? Karena data ini kan akan diinput di Dapodik gitu loh. Nah, apabila tidak lengkap, nanti ini akan mengalami kendala terkait dengan ya baik itu penginputan untuk rapot gitu dan juga data-data yang lain ke ke pusat ya, ke dinas pendidikan. Jadi Miss Eli minta ya himbau kepada anak-anakku sekalian yang belum melengkapi datanya agar segera memberikan kelengkapan data kepada wali kelas masing-masing ya. Jadi di administrasi itu anak-anak sekalian di TU itu jadi ada ya seksi-seksi. Ada yang bertugas mengurusi tentang administrasi siswa, ada juga yang bertugas mengurus surat menyurat ya. Nanti kalian silahkan nanti apabila ada keperluan kalian bisa menghubungi bagian-bagian tersebut. Misalnya terkait dengan siswa ada namanya Bu Nina misalnya. Kalau kalian butuh surat menyurat, ada Bu Indri yang mengurus tentang surat menyurat ya. Butuh surat keterangan misalnya. Misalnya kan ada ternyata kalian berprestasi dan mendapat beasiswa di perusahaan yang ayah bunda bekerja. Nah, butuh surat keterangan kan? Nah, nanti bisa minta kepada tata usaha. Dalam hal ini contoh Bu Indri gitu. Nah, demikian. Nah, kemudian juga administrasi itu nanti akan merekap kehadiran anak-anakku sekalian, ya. Nanti kehadirannya akan direkap, yang baik yang hadir, alpa, sakit dan sebagainya. Dan apabila ternyata misalnya ketidakhadirannya melewati ketentuan, maka akan dari pihak tata usaha akan mengirim surat cinta tadi, ya, Kak Karisma, kepada ayah dan bundanya untuk datang ke sekolah membicarakan kenapa ada masalah seperti ini ya, untuk dicari solusinya tentunya. Nah, jadi itu antara lain ya. Masih banyak lagi sih. Baik Bu, itu kan tugas-tugas di tata usaha. Nah, kalau untuk di BK tugas Miss El nih apa aja sih, Miss? Iya.
Jadi BK anak-anak sekalian, kalau kalian mendengar kata BK, bimbingan konseling, ya, jadi jangan bayangkan itu sesuatu yang menakutkan, ya. BK itu adalah sahabat siswa. Kalau nanti anak-anakku sekalian nanti sudah masuk ke sekolah ini, sekarang kan masih daring ya. Ya, kalian juga walaupun daring, kalian akan mendapatkan bahwa kakak kelas kalian aja sampai berebutan loh, pengen diskusi, pengen konsul dengan para guru BK. Demikian kah ya, Kak Karisma ya? Bener banget, Bu. Iya, karena BK itu bukan polisi sekolah, tidak. Jadi BK di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini tidak berperan ya, tidak memiliki peran untuk memberikan sanksi. Yang memberikan sanksi itu adalah nanti dari kesiswaan ya. Nah, itu yang wewenang beliau nih, dalam hal ini Bu Yuni nih gitu. Jadi kalau BK ini fungsinya adalah membantu siswa agar ya potensinya itu bisa maksimal ya. Kemudian apabila ada permasalahan juga bisa dicari akar permasalahannya itu apa, untuk dicari solusinya. Jadi sebagai teman, benar-benar teman di sini ya. Nah, demikian itu sekilas untuk BK. Ya. Mungkin dari eskulnya ada yang sama seperti BK, Pick R ya Bu ya? Oh, ada Pick R. Oh, Kak Karisma juga ya ikut? Iya, ya. baru ikut sih. Iya. Kalau dari sekolah kita nih Bu, sudah berapa alumni sih kira-kira yang udah masuk perguruan tinggi negeri biasanya? Biasanya ada sangkut pautnya sama BK juga tuh. Kalau saya sering lihat alumni pada datangnya ke BK pasti. Nah, anak-anak sekalian ya, bimbingan konseling itu memiliki tugas. Kalau untuk kalian, untuk di awal-awal studi, tentu akan didampingi oleh para guru BK masing-masing. Kebetulan kalau di kita ini guru BK itu ada 3 ya. Ada Pak Fakih, nanti akan mengampu untuk mendampingi kalian di kelas 10. Ada Bu Indita yang akan mendampingi siswa-siswa di kelas 11, dan ada Pak Firman di kelas 12, dan termasuk juga Miss Eli juga nanti akan mendampingi kalian semuanya. Nah, jadi BK ini sangat berperan. Untuk pertama, untuk yang kelas 10 ini akan mendampingi, sebab bisa saja ada kendala-kendala di penjurusan. Oh, ternyata memang misalnya sudah ngambil IPA, ternyata benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk di IPA, minatnya udah benar-benar nggak ada. Nah, nanti bisa didiskusikan bagaimana baiknya. Kalau memang sudah tidak bisa, mungkin akan bisa ke IPS atau kebalikannya. Nah, untuk yang kelas 12, memang kita akan membantu anak-anak sekalian untuk bisa melanjutkan ya studi ke jenjang yang berikutnya ya. Baik itu ke perguruan tinggi negeri maupun ke perguruan tinggi yang swasta. Ya. Banyak juga, ada juga yang pernah di beberapa tahun yang lalu ada siswa yang bahkan dia peringkat 1 loh di sini, tapi memang sudah tidak mau ikut SNMPTN karena ada universitas swasta yang memang dia sudah idamkan sejak awal. Ya, jadi memang sebab ukuran baik tidaknya satu perguruan tinggi itu, kualitas itu bukan dari negeri atau swasta, itu relatif. Ada swasta yang justru lebih baik daripada PTN, demikian juga PTN demikian. Nah, untuk itu PK di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini, kita dalam satu tim membantu anak-anak untuk bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, ke jenjang berikutnya yang mereka sesuai dengan bakat, minat mereka, dan kemampuan mereka tentunya. Jadi kita akan membantu untuk mengarahkan bahwa sesuai dengan bakat dan minat mereka, agar mereka bisa bisa lanjut gitu loh. Nah, ada beberapa jalur-jalur, dan itu juga kita bantu ya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini alumni SMAN 22 Kabupaten Tangerang ini sudah tersebar ke seluruh perguruan tinggi negeri. Nah, itu datanya nanti ada, mungkin nanti akan bisa dilihat di foto-foto, beberapa foto, karena kita nggak bisa tayangkan semuanya ya, waktunya terbatas. Demikian juga dengan perguruan tinggi swasta gitu loh, yang bonafit tentunya ya. Jadi kita akan bantu. Demikian.
Ngomong-ngomong tentang perguruan tinggi negeri nih Bu, nah untuk siswa-siswa yang kurang mampu tuh biasanya kan dia nggak ada niatan untuk melanjutkan. Nah, Ibu sendiri solusinya gimana Bu untuk siswa-siswa yang kurang mampu? Oh, iya. Jadi Kakak Risma ya, jadi kita ini tim BK ya, kita tim nih. Jadi tim BK SMA N22 Kabupaten Tangerang ini berusaha memfasilitasi ya anak-anak kita, terutama memang yang memiliki potensi ya, dan punya kemauan lah untuk memang lanjut. Nah, untuk bisa meneruskan ya studi mereka. Bagaimana kalau hambatannya adalah dana, ya ekonomi. Nah, itu pun juga kita berusaha bantu. Maka nanti anak-anakku sekalian nanti bisa lihat datanya bahwa banyak sekali kakak-kakak kelas kalian yang sudah alumni itu bisa lanjutkan studinya baik ke negeri maupun swasta dengan jalur beasiswa. Jadi tim BK mengupayakan sepenuhnya, mengupayakan semaksimal mungkin agar bisa melanjutkan ya, sehingga kalau kita lihat di data yang ada rata-rata memang ya itu pada memang banyak yang beasiswa. Beasiswanya apa? Beasiswanya ada yang bidik misi, kalau sekarang KIP ya. Ada juga beasiswa memang dari alumni, ada juga beasiswa kampus gitu. Jadi ada beasiswa yang memang pada saat masuk memang sudah tidak bayar apa-apa gitu. Benar-benar pure mereka 100% tidak bayar. Nah, itu yang memang diupayakan oleh pihak sekolah. Kalau beasiswa prestasi di kampus kan biasanya itu pada semester 3 ya. Nah, jadi anak-anak itu alumni alhamdulillah walaupun mereka sudah lulus sampai saat ini masih tetap terhubung kepada Bapak Ibu guru BK ya, pada kami tim BK, tetap mereka suka berkonsultasi sehingga Miss Eli dan teman-teman itu juga bisa tahu apa prestasi mereka, bahkan pada lapor IPK mereka gitu. Nah, kenapa? Kan apabila mereka berprestasi di kampus mereka, otomatis itu akan membawa kebaikan buat adik-adik kelas. Jadi sekolah kita akan dipercaya. Makanya pihak tim BK tetap memberikan semangat, support. Ayo nak, ya tetap biar prestasinya biar lebih baik lagi, raih prestasi dan IPK yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Dan mereka biasanya dengan bangga melaporkan gitu. Kami alhamdulillah nih mendapat penghargaan dan sebagainya. Kalau untuk swasta juga demikian. Tahun kemarin alhamdulillah UMN di UMN ya lolos 2 siswa kami dapatkan beasiswa bidik misi ya, jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi gitulah untuk UMN. Mercu Buana dan lain, bahkan di Mercu Buana juga kemarin mendapat hadiah penghargaan. Nah, rata-rata di perguruan tinggi ini udah banyak banget yang kita bantu, kita upayakan lah untuk mendapatkan beasiswa. Begitu Kak Risma. Baik, kepada Miss Eli, terima kasih atas informasinya. Adik-adik semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, Bu Yuniarti dan Bu Eli Sumiati, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada adik-adik yang sudah menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Adik-adik sekalian, kalian sudah dititipkan orang tua di SMA Negeri 22. Jadi yang sudah disampaikan guru-guru tadi itu adalah tata tertib. Kedisiplinan itu diperlukan untuk terlaksananya proses pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sungguh bermanfaat bagi adik-adik semuanya, dan kita akan berjumpa lagi dengan channel dan jam yang sama dengan pembicara dan materi yang berbeda. Jangan lupa adik-adik semuanya, besok memakai seragam SMP dan didokumentasikan foto sedang mengikuti kegiatan MPLS. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.